أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarana an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haijus syarafa fawqal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khair khalqillahi sayyidina Muhammad alladzi arsadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'ati haqqal i'timad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah, ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum haqqa tuqatih waf'alul khaira watrukus syarra wal inad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlaju begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di hari yang kelima
di bulan Syawal tahun 1443 dalam rangka merayakan hari kemenangan setelah kita orang-orang beriman menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, menahan lapar, haus, dahaga dari mulai terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari di waktu maghrib. Kita tahan, alhamdulillah hari ini kita merayakan hari kemenangan, menang melawan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Karena hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu adalah musuh yang nyata, yang bersifat intern, yang berada di dalam diri kita, di mana hawa nafsu tersebut selalu memotivasi, selalu mendorong kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Berapa banyak orang melakukan pembunuhan, berapa banyak orang melakukan pemerkosaan, perzinahan, itu semuanya berangkat dari karena ia memperturutkan hawa nafsu yang berada di dalam tubuhnya. Maka kita wajib melawan hawa nafsu. Jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan pahala ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalankan selama 1 bulan penuh, agar seyogyanya kita melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yang disebut puasa Syawal atau nyawalan. Apabila kita selesai melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, lalu kemudian di bulan Syawal kita melanjutkan dengan melaksanakan puasa Syawal 6 hari, maka sempurnalah pahala puasa kita menjadi pahala puasa 1 tahun atau sepanjang tahun. Hal ini berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, di mana dalam hadis tersebut diterangkan an Abi Ayyuba radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr, rawahu Muslim. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ia mengiringinya atau melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dari mulai tanggal 2 Syawal dan seterusnya, baik dilakukan secara berturut-turut ataupun selang-seling, intinya di bulan Syawal kita dapat melaksanakan puasa 6 hari, karena kasyamid dahr, kata Nabi, maka adalah ia sama dengan melaksanakan puasa sepanjang tahun. Dari mana hitungannya? Setahun, jumlah hari dalam setahun adalah 360 hari. Satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh Allah akan dibalas menjadi 10 kali lipat ganda. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang melakukan 1 kebaikan, maka baginya 10 kebaikan dari Allah. Kalau kita laksanakan puasa Ramadan kemarin 30 hari di bulan Ramadan, itu artinya 30 dikali 10 sama dengan 300. Kemudian kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu artinya 6 hari kali 10 sama dengan 60. Apabila dijumlahkan 300 ditambah 60 sama dengan 360. 360 adalah merupakan jumlah hari dalam setahun. Maka barang siapa yang selesai puasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, maka baginya mendapatkan pahala yang sempurna, pahala puasa 1 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita ketahui bahwasanya di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, sebelum kita melintas, sebelum kita meniti di atas sirat. Sirat itu adalah jembatan gawat darurat yang ada di akhirat. Jembatan itu menuju ke sorga, yang di bawah jembatan tersebut api neraka berkobar menyala-nyala. Maka apabila kita jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka untuk selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita.
Nah, sebelum kita melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat yang ada di akhirat, di situ ada telaga Kangjeng Nabi. Di situ ada telaga Kangjeng Nabi, di mana telaga Kangjeng Nabi tersebut airnya bersumber mengalir dari telaga Al-Kausar yang ada di dalam surga. Di telaga tersebut tersedia banyak gelas-gelas yang sangat indah, yang terbuat dari emas, dari perak, dari jaberjad, dari yakut, dari mutiara dan seterusnya. Gelas-gelas yang sangat banyak bagaikan banyaknya bintang-bintang di langit. Man sariba minhu kasan la yajma'u ba'dahu abada. Barang siapa yang meminum satu gelas dari air telaga tersebut, maka untuk selamanya, untuk selama-lamanya dia tidak akan pernah merasa haus lagi. Dia tidak akan pernah merasa dahaga lagi. Ma'asyiral muslimin, akan tetapi jangan kaget kalau nanti ada manusia-manusia yang diharamkan oleh Allah mendekati telaga tersebut. Mereka diusir oleh para malaikat. Seraya malaikat mengatakan, kamu bukan umatnya Nabi Muhammad. Kamu haram meminum air dari telaga ini. Dan kamu tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang diusir ketika mendekati telaga tersebut dan oleh para malaikat dikatakan kepada mereka bahwa mereka adalah bukan umatnya Nabi Muhammad? Mereka adalah yang pertama para penguasa yang jolim, para pemimpin yang jolim kepada rakyatnya, jolim kepada para ulama, jolim kepada para habaib. Yang kedua, siapapun yang bergabung, bekerja sama, berteman akrab dengan para pemimpin yang jolim. Kemudian yang ketiga, siapapun yang membenarkan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang dibuat direkayasa oleh para pemimpin yang jolim, dibenarkan. Kemudian yang keempat adalah siapapun yang menyokong, mendukung kejoliman-kejoliman yang dilakukan oleh para penguasa yang jolim, didukungnya. Dan yang kelima, siapapun orang Islam yang menjolimi dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkarat, perbuatan-perbuatan dosa yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 golongan inilah yang kelak di hari kiamat diharamkan oleh Allah mendekati telaga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 5 golongan inilah yang kelak di hari kiamat tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Artinya Nabi Muhammad tidak sudi mengakui mereka sebagai umatnya. Maka oleh karena itu, wahai para ulama, wahai para kiai, wahai para asatid, wahai para abuya, wahai para habaib, wahai para ajengan, kalian merasa bahwa kalian berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi nanti di hari kiamat Rasulullah sama sekali tidak mau mengakui kalian sebagai umatnya. Oleh karena kalian bekerja sama, bergabung, berteman akrab dengan para pemimpin yang jolim. Oleh karena kalian membenarkan kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh para pemimpin yang jolim. Oleh karena kalian mendukung, menyokong kejoliman-kejoliman yang dilakukan oleh para pemimpin yang jolim. Oleh karena kalian menjolimi diri kalian sendiri. Kalian merasa bahwa kalian paling hebat ibadahnya. Tiap malam tahajud, tiap hari puasa, baca Quran, berzikir paling hebat. Tapi jangan kaget kalau kalian di hari kiamat tidak diakui oleh umatnya Nabi Muhammad apabila kalian bergabung, bekerja sama, berteman akrab dengan para pemimpin yang jolim. Dari 3 golongan yang paling pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah berdasarkan keterangan dalam kitab Tambihul Ghafilin adalah para pemimpin yang jolim. Maka haram hukumnya bagi umat Islam bergabung, berteman akrab, bekerja sama dengan para pemimpin yang jolim, membenarkan kedustaan-kedustaan mereka, mendukung kejoliman-kejoliman yang telah mereka lakukan kepada para ulama, kepada orang-orang yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka dipenjara, sementara yang korupsi dibiarkan tenang-tenang saja. Ini pemimpin yang jolim, haram diikuti. Memang kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin selama pemimpin itu
taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah, dan kepada para pemimpin di antara kalian. Taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Tapi taat kepada pemimpin tidak mutlak, tergantung siapa pemimpin yang kita ikuti. Kalau pemimpin yang kita ikuti mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, bertakwa kepada Allah, tidak melanggar hukum Allah, maka wajib kita mengikuti pemimpin yang seperti ini. Ini namanya pemimpin yang benar. Akan tetapi ketika pemimpin tersebut durhaka kepada Allah dan Rasulnya, banyak melanggar hukum-hukum Allah, bahkan menistai umat Islam, menjolimi Islam, maka kita tidak wajib taat kepada pemimpin yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di atas jalan yang benar, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah. Sebagaimana sehari semalam sebanyak 17 kali kita selalu memohon kepada Allah di dalam salat kita dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimukai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dalam situasi kondisi apapun, dimanapun kalian berada. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, baik kalian berada sendirian di tempat yang sepi ataupun kalian berada di tempat yang ramai. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal nanti di hari esok, di hari kiamat. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian akan ajab Allah di akhirat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha waspada, Allah maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu lakukan, baik atau buruk, besar atau kecil. Dimanapun kamu melakukan kebaikan atau keburukan, itu Allah maha mengetahuinya, dan Allah pasti akan membalasnya nanti di alam akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.